Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang resensi buku yang telah saya baca. Buku tersebut berjudul Habit is Power. Meraih kesuksesan dengan menghancurkan kebiasaan lama dan menggantinya dengan kebiasaan baru yang lebih positif. Sebelum menjelaskan, saya akan memberitahu tentang diri saya. Nama saya adalah Naila Putri Zahra. Saya akrab dipanggil Naila. Saat ini saya bersekolah di SMA School of Talent, tepatnya berada di kelas 12. Berikut adalah daftar isi. Materi-materi ini yang akan saya jelaskan selama beberapa menit ke depan. Yang pertama ada identitas buku, kedua ada isi buku, kelebihan dan kekurangan, kutipan favorit dan juga dokumentasi. Untuk identitas buku tersebut ditulis oleh Yahjo Heriwilowo, diterbitkan oleh Checklist. Halamannya terdapat 188 halaman, tahun terbitnya adalah tahun 2024. Tepatnya tahun ini merupakan terbitan ke-7. Terbitan ke-7. Lalu ada penyunting, ilustrasi dan juga desain. Sebelum saya jelaskan ke isi bukunya, saya akan menjelaskan tentang apa itu habit. Habit atau kebiasaan merupakan suatu rutinitas yang kita lakukan secara berulang-ulang. Atau menurut sudut pandang dari psikologi, habit atau kebiasaan dapat diibaratkan atau dapat dipahami sebagai cara berpikir, keinginan, dan juga perasaan yang tetap atau sama dan diperoleh dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Isi buku. Yang pertama, buku ini menjelaskan bahwa kebiasaan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita. Dan kebiasaan adalah kekuatan yang membentuk kita. Buku ini menekankan bahwa kebiasaan bukan hanyalah sekedar rutinitas, melainkan sebuah fondasi yang membentuk karakteristik, produktivitas, dan juga pada akhirnya adalah kesuksesan kita. Buku ini menjelaskan juga bahwa kebiasaan adalah blok bangunan atau blok utama yang seiring berjalannya waktu akan menentukan arah hidup kita. Yang kedua, buku ini menjelaskan bahwa motivasi saja tidak cukup untuk mengubah kebiasaan. Perlu adanya tindakan yang berkelanjutan. Sebenarnya buku ini mengakui bahwa motivasi sangatlah penting untuk memicu pergerakan di awal. Namun, tidak dianjurkan untuk menjadikannya sumber satu-satunya dalam menjadi perubahan jangka panjang. Yang ketiga, buku ini memberikan cara dan contoh kebiasaan yang dapat mendorong perubahan dan memberikan manfaat. Keempat, buku ini menjelaskan bahwa menciptakan kebiasaan baru lebih mudah daripada menghilangkan kebiasaan lama. Buku ini memberikan beberapa contoh, namun saya akan menjelaskan satu contohnya. Salah satu contohnya adalah orang yang sering merokok. Mungkin bagi orang yang merokok akan sangat sulit untuk menghentikannya. Namun para ilmuwan memberikan salah satu solusi, yaitu menggantinya dengan sebuah permen. Seperti yang dijelaskan pada teori interferensi, bahwa memori otak kita itu saling mengganggu. Oleh karena itu, kedatangannya memori baru akan mengganggu memori lama di otak kita. Walaupun tidak dihilangkan, namun memori lama akan tergantikan oleh memori baru dan juga menjadikannya sebagai less dominan. Yang kelima ada perbaikan kecil 1% dapat memberikan hasil yang luar biasa. Materi ini sebenarnya terinspirasi dari salah satu karya dari buku Atomic Habits, karyanya James Clear. Di buku itu menjelaskan tentang perbaikan kecil yang dapat memberikan hasil yang luar biasa. Nah, di buku Habit is Power ini dia lebih memperluas atau lebih menjelaskan lebih teliti tentang hal tersebut. Untuk kelebihan dan kekurangan, kelebihannya menurut saya menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga pesan-pesan penulis tersampaikan dengan baik. Di setiap babnya, sang penulis memberikan cerita-cerita atau kisah di kehidupan
yang akhirnya membuat saya merasa bahwa pesan dari sang penulis disampaikan dengan baik. Untuk kekurangannya, cover bukunya kurang menarik. Menurut saya, warnanya kurang menarik perhatian dan juga kekurangan elemen-elemen. Hal itu sangat disayangkan karena menurut saya isi dari bukunya sangatlah menarik. Ini untuk kutipan favorit. Kebiasaan yang kita lakukan pada saat ini akan menentukan siapa diri kita di masa depan. Oleh karena itu, mulailah membangun kebiasaan baik dimulai dari hari ini. Dan dokumentasi saya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.